terima kasih Pak Randi Wihatmolo atas materi ranggangan Polish People PIA 2023-nya. Kita lanjutkan pada sesi 3, materi materi cara menyusun pilihan kebijakan dan saran kebijakan yang tajam dan to the point. Satu, yang disampaikan oleh Bapak Sumedi Andono Mulyo. 1 jam, kami berikan waktu 1 jam kepada Bapak Sumedi. Dipersilakan. Ya, Mas Gia, Pak Medi mohon dibantu. Udah ya. jadi Bapak Ibu yang saya hormati, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama, apresiasi dulu pada PPPI ya. Salam perencana, bangkit PPPI. Salam berencana. Salam berencana, bangkit PPPI. Ya, ini saya kebetulan terkait dengan proyek strategis nasional. Oleh sebab itu nanti ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama soal tantangan pembangunan infrastruktur, urgensi, kemudian benchmarking pembangunan infrastruktur, kebijakan, serta proses bisnis untuk pembangunan infrastruktur. Yang pertama terkait dengan tantangan pembangunan infrastruktur, itu bagaimana kita bergeser ya dari negara berpendapatan menengah menjadi berpendapatan tinggi. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Dengar, Pak. Ya, Pak. Jelas. Dengar, Pak. Jelas. Baik. Ya, Nah Pak. ini satu sebagai pengawalan, pendahuluan, bagaimana kita menyiapkan dan membentuk masa depan. Jadi kita harus menyiapkan itu. Jadi bukan diprediksi atau diperkirakan, tapi kita membentuk masa depan. Oleh sebab itu, pendekatan foresight ya, yang kita amati adalah kejadian, event, kejadian apa saja yang berpengaruh penting selama 5 tahun terakhir misalnya. Kemudian juga yang kita amati adalah kecenderungan, tren yang kita antisipasi yang nanti kemungkinan akan terjadi lagi di masa depan. Kemudian kita juga harus jeli, cermat, mengantisipasi faktor-faktor penggerak atau driver of change. Nah, sebagai perencana, kita berdasarkan analisis terhadap kejadian dan antisipasi terhadap kecenderungan atau tren, dan menganalisis faktor-faktor penggerak, maka kita bisa menyiapkan skenario. Barulah nanti kita menyusun rencana atau peta jalan atau roadmap-nya. Nah ini pendekatan ini akan menjadi penting supaya nanti sebagai perencana kita membantu membentuk masa depan dan menyiapkan masa depan. Itu sebagai awal. Yang berikutnya adalah bagaimana Indonesia akan bergeser dari negara berpendapatan menengah menjadi berpendapatan tinggi. Oleh sebab itu, segala daya upaya bagaimana kita membangun fondasi untuk transformasi, sekaligus juga bagaimana kita meletakkan tahapan-tahapan untuk transformasi menuju negara berpendapatan tinggi. Itu adalah bagaimana kita ingin membentuk masa depan Indonesia yang lebih maju, lebih berkembang dengan pendapatan yang tinggi dan juga tentu saja diukur dari kemiskinan berkurang, kesenjangan berkurang, dan juga dari segi pengurangan emisi. Nah, berdasarkan pengalaman itu hanya ada 4 negara yang bisa keluar dari middle income menjadi high income country tanpa terjatuh lagi kepada negara berpendapatan menengah. Nah, 4 negara itu adalah Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura. Nah, apa pondasi dari mereka sehingga mereka bisa keluar dari negara berpendapatan menengah? Yang pertama adalah riset, inovasi, dan adopsi terhadap teknologi baru.
investasi, kemudian transformasi digital untuk meningkatkan produktivitas dan menurunkan biaya. Ini sangat relevan dengan kegiatan hari ini. Bagaimana kita mengembangkan inovasi di dalam perencanaan pembangunan. Yang kedua soal bagaimana pelaku usaha itu tidak hanya pelaku usaha besar, tapi juga usaha kecil menengah itu bisa mendapatkan dukungan dari kebijakan pemerintah secara selektif, fokus dan juga eh, terpilih. Nah, yang ketiga adalah stabilitas ekonomi makro. Yang keempat, fondasinya adalah bagaimana kebijakan sosial untuk mengatasi permasalahan akibat pertumbuhan ekonomi. Jadi dengan pertumbuhan ekonomi, perubahan gaya hidup, perubahan selera, kemudian kebutuhan infrastruktur dasar, prasarana dasar, dan sebagainya menjadi semakin meningkat. Nah, empat negara ini secara bersamaan bisa menyiapkan pertumbuhan ekonomi, tapi juga kebijakan sosial yang lebih adaptif. Yang berikutnya adalah pembangunan infrastruktur secara masif. Jadi, bagaimana infrastruktur menjadi lebih resilient atau berketahanan, lebih sustainable, dan juga adopsi good infrastructure governance. Bagaimana tata kelola pembangunan infrastruktur yang baik. Dan yang terakhir adalah promosi green economy dan blue economy. Sehingga nanti ada pergeseran dari ekonomi linear menjadi ekonomi sirkuler. Jadi kuncinya adalah harus ada big pass. Big pass itu ada big push, ada big energy, dan big effort. Artinya harus ada upaya yang besar, tapi juga didukung dengan langkah-langkah yang besar. Oleh sebab itu, ada momentum bagi negara-negara itu adalah bagaimana pembangunan infrastruktur secara masif untuk misalnya di Korea, itu rehabilitasi rekonstruksi pasca perang Korea. Kalau di Singapura itu kan karena ada persaingan dengan Malaysia, dan juga kalau Taiwan karena dipaksa untuk konflik dengan Cina, maka mereka harus melakukan transformasi. Nah, untuk Indonesia, maka yang kita pikirkan adalah apa dorongan untuk melakukan transformasi dari negara berpendapatan menengah menjadi berpendapatan tinggi. Maka sekali lagi kuncinya adalah bagaimana kita melihat teori ya. Jadi tadi Pak Randy sudah mengingatkan bahwa setiap analisis itu pasti ada paradigma, paradigma atau teori yang mendasari, yang dilengkapi dengan eh, data-data empirik, kemudian melakukan analisis. Nah, ide dasar dari teori ini bahwa suatu dorongan secara komprehensif investasi yang besar itu akan mendorong pembangunan ekonomi secara lebih cepat. Tapi juga harus ada minimum resources yang harus kita kelola, kita dedikasikan kepada Big Pass tadi. Jadi istilahnya harus ada pendekatan perencanaan yang komprehensif, tapi juga dukungan sumber daya dan investasi yang cukup besar. Nah, implikasi kebijakan dari teori ini atau pendekatan ini, pertama industrialisasi, kedua investasi, eh, kemudian investasi public-private investment, kemudian juga kebijakan fiskal. Tapi persyaratan ini yang saya tambahkan bahwa kebijakan sosial harus mendukung dari segi kesehatan, pendidikan, social protection, kemudian juga bagaimana perlindungan terhadap hak-hak pekerja itu juga menjadi penting. Sekaligus juga tindakan afirmatif untuk mengurangi kesenjangan dan meminimumkan marginalitas. Jadi tidak boleh ada yang tertinggal atau no one left behind. Kemudian juga mitigasi dan adaptasi terhadap risiko bencana dan perubahan iklim akibat dari investasi. Jadi ini paket plus dari teori. Kalau teori hanya mengatakan investasi besar, industrialisasi dan sebagainya. Tapi untuk negara-negara tadi, empat negara yang sudah mentas dari negara pendapatan menengah,
Jepang, Korea, Taiwan, dan Singapura, itu soal requirement dan support menjadi sangat penting. Oleh sebab itu nanti Bapak Ibu dan rekan-rekan ketika membantu daerah ya, pemerintah Bapeda menyusun eh, perencanaan untuk 5 tahun misalnya, harus ada pendekatan yang bersifat transformatif atau yang bersifat lompatan. Sehingga nanti tidak hanya apa ya, istilahnya pista, tipis merata. Program-program ya itu terus, tapi tidak ada lompatan yang bersifat eh, investasi yang terfokus untuk menjadi penggerak pembangunan di daerah. Nah, pendekatan pista, tipis merata, semua program, semua dinas dapat anggaran, akhirnya nggak jadi apa-apa. Oleh sebab itu, pendekatan perencanaan untuk Big Push teori ini, maka yang diperlukan juga requirement dan supportnya. Nah, berdasarkan pandangan dan pendekatan seperti ini dan pengalaman empirik di 4 negara tadi, maka kita bisa lihat kalau dari circular flow of chart atau flow of diagram ya untuk aliran ekonomi, maka di sini kita bisa melihat bagaimana peran atau dampak infrastruktur terhadap perekonomian nasional dan daerah. Sehingga nanti yang pertama itu dalam bentuk kita bisa mendekati dari 3 sisi ya, pendekatan produksi, maka infrastruktur itu akan bermanfaat untuk mengurangi biaya transportasi, biaya logistik, biaya produksi, sekaligus meningkatkan produksi dan produktivitas rumah tangga dan perusahaan, tapi juga pemerintah. Jadi produktivitas pemerintah dan pemerintah daerah. Pendekatan yang kedua dari sisi pengeluaran, maka karena ini pembangunan infrastruktur yang bersifat big pass teori atau dorongan besar, maka diperlukan belanja pemerintah. Itu berarti harus ada alokasi yang khusus di situ, investasi perusahaan, kemudian belanja rumah tangga, dan juga peningkatan impor. Kalau industrialisasi kita, infrastruktur kita belum didukung dengan eh, industri peralatan yang mendukung pembangunan infrastruktur seperti mesin untuk pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Dari sisi pendapatan, maka di situ yang warna biru itu kita bisa antisipasi bahwa infrastruktur itu bisa meningkatkan nilai tambah, pendapatan rumah tangga, rumah perusahaan, kemudian juga pemerintah, dan juga dari peningkatan ekspor. Nah, ini antara pendekatan eh, teori dorongan besar tadi, Big Bang teori, dengan bagaimana infrastruktur, maka memang ada yang bersifat time lag, tidak langsung ketika kita membangun infrastruktur, biaya transportasi, logistik, produksi langsung turun. Tapi ada time lag dan persyaratan yang mengikutinya. Oleh sebab itu nanti inovasi yang terkait dengan PSN pasti akan apakah meningkatkan produksi, menurunkan pengeluaran, meningkatkan investasi atau akan meningkatkan pendapatan. Nah, dengan cara pandang seperti ini nanti Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa melihat bagaimana policy paper yang kita siapkan itu dikaitkan dengan kerangka infrastruktur seperti ini. Kemudian ini soal informasi saja, bagaimana pentingnya infrastruktur untuk mendorong indeks daya saing ya. Dari 2019 kita peringkat 72, kemudian 2022 peringkat 52. Jadi eh, pandangan tentang percepatan pembangunan infrastruktur, kemudian pergeseran kelas menengah, dan juga manfaat ekonomi itu ada saling terkait. Kemudian juga bagaimana permasalahan yang kita hadapi soal biaya logistik, kemudian soal konektivitas antar daerah, juga kesenjangan pembangunan infrastruktur, kemudian hilirisasi ekonomi yang masih rendah, rantai nilai ekonomi yang belum optimal, dan juga bagaimana pengembangan komoditas unggulan di daerah itu kurang optimal. Lalu kita lihat juga
bagaimana mungkin nanti Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa memanfaatkan data-data yang bersifat interregional input output. Nah, ini seperti pola spasial aliran output ya. Kalau kita lihat ini tahun 2016 itu dominasi Jawa dan Sumatera masih besar. Sementara untuk Maluku dan juga Papua itu relatif masih rendah. Sehingga nanti analisis Bapak Ibu itu juga bisa dilengkapi dengan analisis yang bersifat kuantitatif, terutama memotret bagaimana keterkaitan antar daerah dari segi perdagangan input maupun perdagangan intermediate input ataupun perdagangan output. Itu gambaran per wilayah ini bisa kita lihat bagaimana ketika kita membangun di wilayah Kalimantan, bagaimana forward linkages dan backward linkages dari sisi Kalimantan sendiri maupun untuk daerah-daerah lain yang melakukan perdagangan dengan Kalimantan dan lainnya. Itu, nah, ada beberapa isu yang nanti menjadi penting ketika kita kaitkan dengan policy paper. Yang pertama, isu ketidakseimbangan penyediaan infrastruktur, kapasitas manajemen, dan peralatan di setiap wilayah. Nah, ini yang diperlukan adalah bagaimana kita menyediakan data, informasi, infrastruktur terpadu, dan mutakhir, serta pemetaan analisis kebutuhan atau gap analysis di setiap wilayah. Sehingga nanti kita bisa memahami stok infrastruktur di setiap wilayah, lalu ke depannya seperti apa. Bappenas sudah merintis satu data sarana prasarana, itu yang kita lakukan, dan juga dibantu oleh Pak Agus, Mas Aan, dan tim untuk menyiapkan satu data sarana prasarana. Yang kedua adalah ketidaksesuaian program dan kegiatan dengan jenis infrastruktur yang diperlukan setiap daerah. Nah, di sini pendekatan supply dan demand. Seringkali pemerintah daerah itu hanya membangun, tapi tidak melihat kebutuhan dari pelaku usaha dan juga rumah tangga terhadap jenis kegiatan infrastruktur yang dibangun. Oleh sebab itu, pengembangan manajemen pengetahuan atau knowledge management dan juga tata kelola infrastruktur, infrastructure governance, didukung peningkatan kapasitas, pembelajaran atau best practices, dan manajemen infrastruktur di setiap wilayah. Jadi ini juga menjadi tantangan bagaimana nanti Bapak, Ibu, dan rekan-rekan itu ikut terlibat di dalam knowledge management untuk infrastruktur sekaligus tata kelola infrastruktur. Nah, Bappenas merintis adanya sertifikasi untuk GRC, Governance, Risk and Compliance. Bagaimana mitigasi terhadap risiko pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, isunya adalah belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur dalam menciptakan nilai tambah dan keunggulan. Jadi keberhasilan infrastruktur itu tidak hanya dilihat dari jumlah infrastruktur yang terbangun atau beroperasi atau berfungsi, tapi bagaimana infrastruktur itu bermanfaat. Nah, di sini diperlukan perencanaan pembangunan infrastruktur terintegrasi dengan perencanaan tata ruang dan pertanahan, serta skenario dan strategi pengembangan sektor dan wilayah, serta dukungan terhadap komitmen global. Ini yang menjadi tantangan adalah pembangunan tol, itu bagaimana dampaknya atau manfaatnya terhadap pengembangan kawasan-kawasan pertumbuhan di sepanjang jalan tol tadi. Yang keempat, adanya ketidakpastian pembiayaan. Nah, ini penting bagaimana kita menata kelembagaan, regulasi dan organisasi, penyusunan rencana investasi, dan juga skema pembiayaan pembangunan infrastruktur jangka panjang dan jangka menengah. Dan terakhir, soal dukungan komitmen dalam pembiayaan dan manajemen infrastruktur, maka di sini penguatan forum infrastruktur dan pengembangan kerjasama kolaborasi pentahelix, pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha, organisasi masyarakat, dan media, itu menjadi penting untuk memastikan bagaimana manajemen dan pembiayaan infrastruktur berjalan dengan baik. Itu adalah, Bapak Ibu, adalah bagian pendahuluan. Kemudian urgensi pembangunan infrastruktur. Tadi
pengalaman di Jepang, Korea, Taiwan, Singapura menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur itu menjadi penting karena akan menjadi fondasi untuk transformasi yang berkelanjutan. Tanpa ada infrastruktur, maka tidak akan ada transformasi yang berkelanjutan. Nah, dalam melihat transformasi sosial, budaya, dan ekonomi, maka kita melihat bahwa infrastruktur menjadi salah satu dari sumber atau modalitas. Tentu saja soal sumber daya manusia, pengetahuan, teknologi, organisasi, informasi, tata ruang, lahan, dan sumber daya alam itu menjadi fondasi untuk transformasi sosial, budaya, dan ekonomi. Nanti Bapak, Ibu, dan rekan-rekan bisa memotret kondisi apakah terjadi perubahan atau transformasi di daerah, maka kita bisa lihat bagaimana kegiatan ekonomi yang pertama berbasis food gathering atau masyarakat pengumpul dan berburu menjadi masyarakat sintesis dan daur ulang. Berikutnya adalah bagaimana menempatkan pembangunan infrastruktur PSN itu sebagai bagian mewujudkan kesejahteraan berkelanjutan atau sustainable livelihood. Nah, pendekatan ini menempatkan 5 dimensi, dimensi manusia, dimensi alam, dimensi ekonomi, finansial, dimensi fisik, infrastruktur, dan dimensi sosial. Nah, dari pendekatan ini maka eh, kita bisa melihat dan mengevaluasi sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah, apakah mendorong proses akumulasi dan transformasi. Harusnya 5 dimensi tadi itu bertambah besar. Tapi seringkali di daerah-daerah yang pertambangan, perkebunan, itu modal keuangan finansialnya meningkat. Karena APBD-nya meningkat, modal fisik, infrastrukturnya meningkat, tapi kenaikan modal fisik dan modal keuangan itu memakan modal sumber daya, memakan modal sumber daya manusia, dan mengorbankan modal sosial. Sehingga seringkali di daerah-daerah pertambangan itu terjadi konflik sosial. Karena proses pembangunan itu tidak mendorong akumulasi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Sehingga 5 dimensi inilah yang nanti menjadi penting untuk melakukan evaluasi terhadap PSN. Kemudian, nah berdasarkan pendekatan kesejahteraan berkelanjutan, maka kita bisa lihat bagaimana kelembagaannya, peraturan dan organisasi, strategi dan kebijakannya, dan juga manfaat dan dampak. Sehingga nanti Bapak, Ibu, dan rekan-rekan ketika menulis policy paper, yang pertama kita kenali dulu sumber-sumber kerentanan atau yang tadi yang pendekatan foresight dari sisi kejadian, event, dan juga kecenderungan. Nah, kecenderungan itulah yang nanti akan berdampak terhadap kerentanan, baik itu bersumber dari siklus ekonomi, atau shock atau guncangan dari luar, perubahan iklim, risiko bencana, pandemik, atau justru dari konflik politik dan sosial. Ini semua akan berpengaruh terhadap aset livelihood, aset sumber daya alam, sosial, manusia, infrastruktur, dan ekonomi. Kemudian, nah, dukungan infrastruktur PSN itu juga dilihat dalam kerangka transformasi kawasan. Misalnya di kawasan lindung itu pasti infrastruktur yang diperlukan adalah untuk konservasi hutan, penyediaan air bahan baku, dan penurunan emisi gas rumah kaca. Tapi untuk yang daerah-daerah desa, desa kota, kota pinggiran, sampai kepada pusat kota dan kota inti, itu infrastrukturnya akan berbeda. Sehingga nanti Bapak Ibu, konteks wilayah di dalam melihat analisis PSN menjadi penting. Sehingga nanti yang kita lihat bagaimana dukungan proyek strategis nasional terhadap transformasi kawasan ini. Sehingga nanti misalnya untuk pusat kota, kota inti, dan kota, PSN yang menyangkut transformasi perkotaan massal itu menjadi penting. Nah, untuk kota-kota pinggiran, itu biasanya kawasan industri dan sebagainya, itu soal air bersih, sanitasi, konektivitas, dan sebagainya, itu juga menjadi sangat penting. Jadi konteks kewilayahan dengan jenis infrastrukturnya itu akan berbeda meskipun
dari segi prasarana dasar semua harus terpenuhi. Nah, transformasi desa, daerah, kota, dan kawasan itu juga kita lihat bagaimana perubahan dari keunggulan komparatif berbasis input menjadi keunggulan kompetitif berbasis kepada efisiensi dan inovasi. Nah, peran infrastruktur itu menjadi fondasi untuk pembangunan pengembangan keunggulan kompetitif, infrastruktur dasar, infrastruktur ekonomi, jaringan transportasi, jaringan telekomunikasi, dan informasi. Tapi itu tidak cukup untuk era sekarang ini. Kita harus membangun keunggulan kolaboratif. Jadi inovasi plus kolaborasi. Sehingga nanti ekonomi kreatif berbasis digital, pusat inovasi, riset dan pengembangan daerah itu menjadi penting sebagai fondasi untuk memperkuat keunggulan daerah. Berikutnya adalah bagaimana kita melihat infrastruktur dalam kerangka transformasi ekonomi linear menjadi ekonomi sirkuler. Sehingga ekonomi linear artinya kita mengambil dari alam, mengolahnya, kemudian membuang sisa limbah, menghasilkan polusi. Tapi dengan pendekatan circular economy, maka dimulai dari seluruh proses penggunaan sumber daya, kemudian dari segi pemanfaatan limbah dan sebagainya, itu dengan pendekatan 5R. Jadi reuse, reform, reduce, reuse, dan recycle. Jadi pendekatan inilah sebetulnya menjadi fondasi untuk pembangunan yang berkelanjutan. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana kita melihat infrastruktur dalam kerangka penguatan rantai nilai produksi. Dari produksi, pengolahan, distribusi, logistik, dan pasar. Sehingga kita ketika kita melakukan policy paper ya, evaluasi terhadap infrastruktur, itu di titik mana? Apakah di titik produksi, di titik pengolahan, atau di rantai distribusi, rantai logistik, atau di ujungnya di pasar? Karena masing-masing infrastruktur pasti akan mempunyai eh, fungsi yang berbeda dan manfaat yang berbeda. Nah, di sini sebetulnya dari Bapak Ibu dan rekan-rekan itu diharapkan ada mapping terhadap rantai nilai produksi di daerah. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau Bapak Ibu bisa melakukan mapping ini, kita bisa melihat siapa saja yang terlibat di dalam rantai produksi. Apakah petani, nelayan, UMKM, koperasi. Kemudian di pengolahan siapa yang terlibat? Masih ada UMKM, ada swasta, ada kementerian, ada dinas, distribusi dan sebagainya. Sehingga kalau ini bisa kita lakukan dengan baik, ini tidak hanya menjadi policy paper, tapi justru menjadi tesis atau disertasi. Kemudian dari sisi rantai nilai pariwisata, bagaimana kita mengkaitkan antara transportasi, akomodasi, destinasi dan atraksi, amenitas, pusat perbelanjaan, dan kembali lagi transportasi. Nah, ini akan mendorong pemahaman kita terhadap proses akumulasi nilai tambah, pendapatan, tabungan, dan investasi. Dari rantai nilai pariwisata ini, siapa yang mendapat nilai tambah dan pendapatan terbesar? Pasti nanti dari sisi akomodasi, pemilik hotel. Sehingga kalau Bapak Ibu membedah eh, kesenjangan di Bali, di Jogja, pasti sangat tinggi. Karena eh, akumulasi nilai tambah dan pendapatan itu terjadi kepada pemilik hotel, pemilik modal. Jadi ini yang menarik nanti Bapak Ibu bisa lihat kenapa kesenjangan di Jogja tinggi, kesenjangan di daerah-daerah pariwisata untuk utamanya Bali. Nanti coba Bapak Ibu evaluasi tingkat kesenjangan di Labuan Bajo, di Toba. Pasti tinggi karena proses akumulasinya tidak merata. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Jadi policy paper Bapak Ibu akan menjadi lebih tajam dengan memahami rantai nilai pariwisata ini. Nah, kalau Bapak Ibu bisa melakukan evaluasi atau analisis rantai nilai ini, maka akan menjadi sekali lagi tesis dan disertasi di bidang pariwisata berkelanjutan. Yang berikutnya adalah infrastruktur
PSN untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi. Sehingga di sini bagaimana kita melihat keterkaitan antara rantai pasok atau supply chain dengan rantai nilai atau value chain. Sehingga nanti bagaimana dari bahan baku kemudian diolah, didistribusikan, kemudian diangkut, kemudian sampai kepada customer atau konsumen. Nah, dilihat dari kerangka apa rantai nilai tadi, pengembangan kawasan ekonomi juga harus kita lihat bagaimana proses akumulasi nilai tambah dan pendapatan. Nah, itu Bapak Ibu sebagai bagian dari pondasi pemahaman terhadap betapa pentingnya pembangunan infrastruktur untuk memperkuat rantai nilai produksi, rantai nilai pariwisata, serta untuk mendorong eh, transformasi menuju negara berpendapatan tinggi. Nah, sebagai benchmarking, Bapak Ibu, ini infrastruktur dan pengembangan rantai nilai pariwisata di Tokyo atau di Hakone ya. Bapak Ibu, ini Hakone saya sudah 3 kali atau 4 kali ya. Dan luar biasanya harga tiket dari Shinjuku ya di Tokyo sampai ke Odawara sampai Hakone itu harganya tidak berubah sampai sekarang. Dari tahun 80 sampai sekarang harganya sekitar 6.000 atau 5.000. Nah, itu menunjukkan adanya keterkaitan antar nilai rantai nilai ini, mulai dari infrastruktur kereta cepat, kemudian bis, bis, kemudian kereta lagi, kemudian ada kapal, ada kereta gantung dan sebagainya. Nah, keterkaitan rantai nilai ini itu membutuhkan suatu pendekatan atau perencanaan infrastruktur yang terpadu. Ini contoh di Jepang. Kemudian bagaimana kita melihat dalam kerangka nilai pariwisata ini itu paket-paket wisata, paket 1 hari, 2 hari dan sebagainya itu dikaitkan dengan ketersediaan infrastruktur pendukungnya. Ini contoh bagaimana benchmarking ya, infrastruktur pengembangan rantai nilai di Jepang. Ini juga rantai nilai dari segi industri mungkin produksi, bagaimana kawasan-kawasan ditata dengan baik sehingga bisa menjadi bagian dari pendorong transformasi. Kemudian bagaimana kita melihat infrastruktur dan rantai nilai pariwisata di Korea Selatan. Ini Nami Island ini sangat baik dikunjungi pada saat autumn ya. Jadi ini saya 2 kali ke sana, jadi pernah merasakan. Nah, bagaimana kita menata infrastruktur sekaligus menata kawasan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ini contoh bagaimana infrastruktur dan kawasan ekonomi ya di Incheon itu sangat penting. Kenapa jawaban ini? Kenapa Korea Selatan, Jepang itu bisa melakukan transformasi menuju negara berpendapatan tinggi dengan dukungan basis infrastruktur yang solid. Kemudian ini kebijakan pembangunan infrastruktur, ini normatif ya Bapak Ibu, saya lewati saja karena bagaimana peran infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan. Kemudian ada infrastruktur layanan dasar, infrastruktur ekonomi, infrastruktur perkotaan, infrastruktur energi dan ketenaga listrikan dan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi klaster pembangunan infrastruktur itu seperti ini. Kemudian sasaran dan sebagainya, Bapak Ibu saya lewati saja. Nah, proses bisnis ini juga penting bagaimana kita melihat proses bisnis untuk merumuskan infrastruktur. Pasti soal data dan peta, informasi dan best practices itu bagian dari knowledge management tadi yang saya sampaikan. Kemudian hasil kajian, RT/RW modeling itu menjadi dasar untuk menyusun skenario proyeksi dan simulasi. Sehingga berdasarkan knowledge management, skenario proyeksi dan simulasi, kita bisa mendorong penyiapan strategi kebijakan program pembangunan infrastruktur
apakah di tingkat nasional, wilayah maupun kawasan, sehingga nanti masuk di dalam dokumen RPJMD, RPJPD maupun RPJMN dan juga RKP. Dan juga bagian dari rencana investasi. Jadi nanti Bapak Ibu policy paper itu apakah mendukung knowledge management, apakah mendukung dari segi kajian, sehingga nanti Bapak Ibu akan melahirkan skenario dan proyeksi dan simulasi. Jadi itu yang diperlukan. Nah, atau policy paper bisa menghasilkan strategi kebijakan, sehingga nanti diadopsi oleh eh, Bapeda atau Bappenas menjadi bagian dari dokumen perencanaan dan rencana investasi. Jadi policy paper itu bisa di sisi apa analisisnya atau menghasilkan skenario proyeksi dan simulasi atau rumusan kebijakan dan program. Nah ini bagaimana di dalam PSN itu koordinasi dan penentuan lokasi serta juga pertimbangan apakah itu nanti menyangkut direktif presiden, usulan dari kementerian lembaga, usulan dari daerah, atau usulan dari pelaku usaha. Tapi semua diberlakukan sama, terutama menyangkut eh, readiness kriteria. Jadi ini yang dilakukan Bappenas soal kesepakatan kesepahaman lokasi, jenis proyek dan kegiatan, lokasi proyeknya di mana, volumenya berapa, nilai proyek dan kegiatannya bagaimana, tahapan waktu dan readiness kriteria serta sumber pembiayaan. Apakah dari belanja KL, dana transfer, APBD, atau swasta, atau KPBU, atau dari pinjaman. Nah, ini yang kami lakukan di dalam proses bisnis, bagaimana mengawal PSN itu berbasis isu dan evidence tadi, tren dan kejadian, kebijakan dan target, maka kita punya indikasi proyek prioritas yang menjadi dasar di dalam penentuan prioritas untuk pembangunan. Nah, ini saya lewati saja ya, Bapak Ibu, bagaimana proyek prioritas ditentukan, apakah berdasarkan usulan dari KL, Badan Usaha, Pemda, maupun dari kerjasama pemerintah dan badan usaha. Ini saya lewati saja, ada kriteria persyaratan. Nah, proses bisnis penentuan proyek PSN, pertama PSN itu peraturannya adalah eh, peraturan presiden. Jadi Perpres yang mengatur tentang proyek-proyek strategis nasional. Tadi Pak Randy sudah menjelaskan, ini saya lewati saja. Jadi semua harus selesai paling lambat semester 1 tahun 2024. Sehingga Bappenas bersama Kemenko dan Kementerian Lembaga melakukan evaluasi terhadap kesiapan pelaksanaan PSN. Nah ini alur pengelolaan PSN di dalam RKP. Jadi ketika ada usulan baru PSN, kita melakukan revisi, penyiapan rancangan awal dan seterusnya. Maka kita bahas bersama-sama dengan Kementerian Lembaga bagaimana dukungan Kementerian Lembaga terhadap proyek strategis nasional sehingga nanti masuk di dalam dokumen RKP apakah dokumen awal atau nanti itu menjadi dokumen pemutakhiran karena proses PSN itu eh, tidak murni mengikuti siklus perencanaan pembangunan tapi berdasarkan analisis kebutuhan dan urgensi. Kemudian ini perpres proses, nah, saya lewati saja. Nah, ini yang mungkin menjadi pertimbangan juga di dalam policy paper, bagaimana kriteria dasar, kriteria strategis, kriteria operasional, serta proses pengusulan penilaian dan bentuk dukungan terhadap proyek strategis nasional. Nilai investasi harus minimal 500 miliar atau mempunyai peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kemudian ada kajian prastudi kelayakan, kemudian juga lahan harus clean and clear, dan pengelolaannya juga harus jelas. Maka PSN itu akan mendapat jaminan dukungan percepatan, baik dari segi pembebasan lahan dari Elman, maupun dukungan regulasi, dan juga dukungan proyek-proyek dari pendukung dari Kementerian Lembaga. Ini alur pengusulan, proses
pengajuan, proses screening, kemudian mengidentifikasi risiko, kemudian pembahasan lintas kementerian, dan juga persetujuan Rapim, dan akhirnya rapat komite untuk menentukan apakah PSN itu diterima atau ditolak. Nah, ini sebaran daftar proyek strategis nasional. Ada jalan, bendungan, irigasi, pembangunan kawasan, ada pelabuhan, ada kawasan pariwisata, perkebunan, air bersih, sanitasi, bandara, dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ini sebaran proyek strategis nasional. Kemudian tidak semua yang masuk di dalam proyek PSN itu pasti dilaksanakan. Bappenas bersama Kemenko dan Kementerian Lembaga melakukan evaluasi secara reguler. Jadi ada beberapa proyek yang terpaksa dicoret, termasuk yang terakhir itu kereta cepat Jakarta-Surabaya ya. Itu karena soal waktu dan juga soal pembiayaan. Kemudian ada pelabuhan Ambon, itu yang masih ditunda karena permasalahan lahan dan juga readiness kriteria. Nah, ini sebaran proyek yang selesai, proyek yang beroperasi, proyek yang tahap konstruksi, proyek yang tahap dalam transaksi, dan penyiapan, dan proyek yang keluar dari list PSN. Kemudian berikutnya adalah ini sebaran rekapitulasi pemutarakhiran RKP. Kemudian ini beberapa investasi yang kita catat di tahun 2015-2019. Sebagian besar adalah APBN, tapi di 2020-2024 kita dorong justru swasta dan yang lebih besar. Berikut ini kinerja pembangunan infrastruktur, saya lewati saja Bapak Ibu. Kemudian ini proyek strategis yang harus selesai di tahun 2023. Kemudian yang harus selesai di 2024 itu masih ada jalan dan jembatan, pelabuhan, kereta, bendungan, dan irigasi. Nah, pendanaan berkelanjutan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan infrastruktur menjadi penting. Ini yang bagaimana? Mungkin kita perlu policy paper secara khusus ya, soal pembiayaan infrastruktur yang nanti membantu bagaimana kita bisa merumuskan kebijakan yang bersifat transformatif dalam pembiayaan infrastruktur. Nah, ada tata kelola yang kita harus lihat. Pertama, isu yang menyangkut lahan, isu yang menyangkut peralatan dan teknologi, isu yang menyangkut tata kelola atau manajemen, isu yang menyangkut pembiayaan dan investasi, dan isu yang berkaitan dengan operasional dan pemeliharaan. Nah, berdasarkan governance risk compliance, maka setiap kita membangun pasti ada risiko. Nah, risikonya itu bisa kita antisipasi jenis-jenisnya. Jadi bahasa Jawanya risk appetite. Kemudian ada batas risk toleransinya, dan juga bagaimana kita memberikan batasan terhadap suatu proyek infrastruktur itu dari segi risiko-risiko, dari segi pembiayaan, hukum, regulasi, kemudian juga dari segi manfaat dan seterusnya. Jadi ini mungkin Bapak Ibu juga bisa menggunakan kerangka ini untuk policy paper terhadap PSN. Apakah permasalahannya di lahan? Solusinya berarti nanti bagaimana pendekatan people public private partnership. Apakah di peralatan, soal inovasi teknologi infrastruktur, tata kelola, soal adopsi good infrastructure governance, pembiayaan dan investasi, soal skema investasi jangka panjang, operasional dan pemeliharaan, bagaimana keterlibatan Pemda. Nah, ini kami juga mengadakan forum infrastruktur wilayah untuk menangkap bagaimana persiapan RPJM ke depan dalam kerangka penyiapan proyek strategis nasional untuk 2025-2029. Siapapun presidennya ya, kalau ingin mendorong transformasi menuju Indonesia Emas 2045, maka harus memberi perhatian terhadap infrastruktur. Karena tadi sesuai dengan teori dan juga teori yang dibuktikan dengan pendekatan empirik, Jepang, Korea, Taiwan, Singapura,
ini semua fokus kepada perbaikan infrastruktur, inovasi, teknologi, dan juga dilengkapi dengan kebijakan sosial. Jadi kami sudah melakukan forum infrastruktur wilayah. Kemudian juga bagaimana kita memanfaatkan satu data spasial sebagai support system di dalam pengambilan keputusan. Jadi kami mengembangkan ini dan masih dalam tahap konstruksi ya. Mudah-mudahan di bulan November Desember ini sudah bisa di launching untuk dibuka secara terbuka. Kemudian juga Sarpras. Nah, berikutnya adalah analisis dampak pembangunan infrastruktur. Mohon izin, masih berapa menit lagi, Bapak Ibu? Lanjut, silakan Pak Mistin. Ya. Nah, ini perkembangan alokasi pembangunan infrastruktur tahun 2018 itu dari APBN 410 triliun, realisasinya 394 triliun. APBN 2019 itu anggarannya 415, realisasi 394. Kemudian karena COVID ya 2020, 2021 itu realisasi pembangunan infrastruktur menurun. Jadi ini eh, gambaran betapa sebetulnya secara eh, tidak disebutkan ya. Pemerintah kabinet Presiden Joko Widodo itu mengadopsi teori tadi big past teori big eh, lompatan besar untuk mengikuti pola Jepang, Korea, Taiwan, dan Singapura. Tapi paket-paket itu tidak eh, atau belum dikelola menjadi paket kebijakan yang terpadu. Meskipun di situ ada soal perlindungan sosial dan sebagainya, tapi tidak melekat kepada bagaimana dukungan terhadap eh, kawasan-kawasan yang misalnya untuk Morowali dan sebagainya. Maka di situ perlu ada perlindungan sosial yang melekat kepada pembangunan PSN di sana. Kemudian ini yang tadi saya contohkan. Nah, di Direktorat P3IPN di tempat saya itu sudah mulai memetakan rantai nilai pariwisata Toba. Jadi kita lihat paket-paket wisatanya ini disiapkan oleh teman-teman di Direktorat P3IPN. Mulai dari hari pertama ada transportasi, amenitas, ada akomodasi. Kemudian juga hari kedua ada akomodasi, destinasi, kembali ke akomodasi. Nah, cara berpikir ini, eh, konsep rantai nilai itu, maka kita bisa hitung berapa manfaat dari pengembangan PSN Toba itu dengan menghitung jumlah wisatawan atau mengproyeksi jumlah wisatawan yang berkunjung, lalu kita hitung berapa perkiraan dampaknya. Kalau dengan pendekatan ini, maka kita bisa hitung berapa pengeluaran untuk transportasi, pengeluaran untuk akomodasi, pengeluaran untuk amenitas. Itu bisa kita hitung. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menggunakan kerangka atau cara berpikir value chain untuk tourism ini di dalam melihat manfaat PSN. Nah, itu ada sewa mobil, ada konsumsi, ada sewa perahu dan Hmm? sebagainya. Itu bisa kita Hah? hitung. Coba. Gila. Kemudian Borobudur, Prambanan dan sekitarnya itu juga bisa kita hitung. Berapa potensi perputaran ekonomi sektor wisata sebagai akibat pembangunan PSN Borobudur dan sekitarnya. Itu dengan perkiraan kunjungan wisatawan sekitar 252.000, itu tahun 2019 ya, pada saat COVID, maka perputarannya bisa 221 miliar. Nah itu kalau dibandingkan dengan biaya pembangunan infrastruktur, mungkin sudah impas ya, sudah break even. Kemudian ini Bapak Ibu bisa menggunakan juga cara yang sama untuk pariwisata di NTB. Hari pertama misalnya di Mandalika ya,
hari pertama untuk pantai di Kuta, kedua Mandalika melihat motorbike, kemudian hari kedua di Gili Tawangan, Gili Air, Gili Meno, hari ketiga di Gunung Renjani, hari keempat kita belanja-belanja. Nah, dari total biaya pengeluaran paket 4 orang itu bisa kita lihat total pengeluaran transfer misalnya 3 juta, total biaya pengeluaran paket 4 orang itu sekitar 3,6 juta. Nah, dari perhitungan seperti ini kita bisa hitung berapa eh, manfaat ekonomi dari pengembangan rantai nilai pariwisata di Mandalika. Nah, ini kita bisa hitung misalnya untuk kunjungan ke satu objek wisata, misalnya kunjungan di Desa Sade ya, itu 53.000 orang, pendapatan dari objek wisata kita perkirakan itu 53,56 miliar per tahun. Coba bayangkan, itu untuk desa. Itu untuk tiket masuk, transportasi, penginapan, dan konsumsi. Nah, yang dinikmati oleh penduduk lokal itu dari segi tiket masuk, dari segi penginapan, dan dari segi konsumsi. Demikian pula untuk Bukit Merase, Gili, Pantai Kuta Lombok, dan sebagainya. Jadi pendekatan ini akan mudah dipahami dan juga secara logik lebih masuk akal. Kemudian juga dari sisi Pantai Segigi, Desa Sembalun, dan sebagainya. Kemudian rantai nilai untuk Labuan Bajo. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, itu bisa kita hitung berapa pengeluaran, rata-rata pengeluaran, dan juga berapa biaya pengeluaran untuk 12 orang dan sebagainya. Nah, itu pola yang sama bisa kita lakukan berapa pendapatan yang diperoleh perputaran ekonomi. Misalnya kalau untuk 39 orang pengunjung 390.000 pendapatan itu sekitar 75 miliar per tahun dan seterusnya. Jadi ini yang kita bisa hitung kalau di pantai Pink Beach itu penginapan jelas tidak ada. Tapi dari segi tiket masuk, konsumsi mungkin bisa kita hitung. Terus di Taman Nasional Komodo. Nah, perhitungan-perhitungan itu bisa kita lakukan untuk rantai nilai pariwisata di Raja Ampat. Itu dengan cara yang sama, cuma lebih mahal ya. Atau kita menggunakan pendekatan rantai nilai produksi di NTT, NTB, kemudian di Sumatera Barat. Kemudian bagaimana kita menghitung rantai nilai pariwisata sawit itu berdasarkan analisis hasil penjualan komoditas dengan asumsi harga jual tandan buah segar itu 2.000 per kilogram, CPO itu 9.000, minyak goreng itu 18.000. Jika nanti pembangunan jalan tol di Sumatera itu akan memberikan perputaran uang dan juga didukung hilirisasi, maka itu bisa mendorong eh, perputaran uang sekitar 1,91 triliun dengan asumsi-asumsi yang sudah disiapkan. Nah, ini juga penting untuk policy paper ketika melakukan analisis, penjelasan tentang asumsi harus diberikan lebih jelas dan clear. Kemudian juga kelapa sawit di nilai beras di Sumbar, bagaimana di setiap kabupaten itu bisa berbeda. Kemudian manfaat ekonomi tol Trans Sumatera dalam hal mobilisasi beras. Manfaat ekonomi bisa kita hitung dari nilai waktu, kemudian pengurangan biaya operasional karena menyangkut pengurangan terhadap biaya depresiasi dan juga menyangkut bagaimana manfaat dari segi penciptaan kesempatan kerja dan sebagainya. Dan itu bisa kita hitung dengan asumsi-asumsi yang digunakan. Itu analisis manfaat, kemudian juga dari segi rantai produksi di Papua Barat, itu bisa kita lihat bagaimana keterkaitan antara PSN dengan kawasan-kawasan produksi, kemudian juga menyangkut di Papua dan sebagainya. Nah, Direktorat P3IPN pernah melakukan analisis dampak dan manfaat ya dari segi nilai manfaat ekonomi
nilai manfaat sosial, terutama penciptaan tenaga kerja, dan perkiraan dampak lingkungan, terutama dari emisi yang dihasilkan. Nah, ini hasil analisis untuk infrastruktur di Pulau Sumatera, PSN di Jawa, PSN di Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menjadi eh, informasi pembanding bagi Bapak Ibu yang menuliskan analisis manfaat PSN dengan pendekatan berbeda, terutama dari segi metodologi maupun asumsi yang digunakan di dalam paper Bapak Ibu, policy paper Bapak Ibu. Itu, nah kalau rancangan pembangunan infrastruktur, ini Bapak Ibu sudah paham ya bagaimana Indonesia Emas, kemudian pentahapan, rancangan RPJPN. Nah, transformasi ekonomi itu dikaitkan dengan pembangunan infrastruktur, terutama untuk angkutan antar moda, angkutan umum massal, perumahan, air siap minum, eh, infrastruktur ketenagalistrikan, energi baru terbarukan, dan juga dari segi sumber daya air. Demikian pula untuk transformasi sosial, prasarana dasar, konektivitas fisik, tenaga listrik, konektivitas digital, dan seterusnya. Itu, nah Bappenas menyiapkan rancangan ya. Ini masih sementara, rancangan prioritas pembangunan infrastruktur. Nah, kami akan menyusun long list ya. Nanti Bapak Ibu rekan-rekan di perencana kalau bisa menyiapkan apa ya semacam policy paper untuk proyek infrastruktur ke depan. Itu pasti akan menarik. Nanti kami akan bisa menggunakan sebagai background study atau akademik paper untuk menyusun proyek prioritas. Nah, kalau ini bisa dilakukan oleh Bapak Ibu, kita bisa memperoleh banyak long list proyek infrastruktur yang didukung dengan policy paper. Nah, ini untuk Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Lalu, bagaimana kita ke depan? Yang pertama, perencanaan infrastruktur yang berkeadilan, berketahanan, dan berkelanjutan menjadi penting. Nah, yang perlu kita lakukan mengumpulkan data, peta informasi dan pengetahuan, knowledge management tentang stok infrastruktur, baik infrastruktur dasar, sumber daya air, konektivitas, energi listrik, dan perkotaan. Memetakan rantai nilai dan bottleneck-nya, terutama dikaitkan dengan pelayanan dasar, rantai nilai produksi, rantai nilai pariwisata daerah. Yang ketiga, mengembangkan manajemen risiko sebagai bagian dari tata kelola infrastruktur yang baik untuk mencegah keterlambatan dan kegagalan pembangunan infrastruktur dalam mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat dan percepatan kemajuan daerah. Yang keempat, membangun kesepakatan tentang rancangan proyek infrastruktur prioritas untuk setiap wilayah disertai skema pembiayaan dan investasi sebagai masukan penyusunan RPJMN. Nah, yang terakhir, mengembangkan kerjasama, kolaborasi, dan kemitraan, bagaimana membangun infrastruktur yang berketahanan, resilient, adil, equitable, berkualitas, dan berkelanjutan, sustainable. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perencana. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam salam. Terima kasih Salam Bapak berencana. Terima Bakti kasih PPPI. Bapak Sumedi Andono Mulyo atas paparannya yang sangat luar biasa sekali paparannya dan sangat membantu para eh, peserta Pulis PIA 2023. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kita jeda waktu 30 menit untuk isoma. Nanti kita masuk lagi di pukul 12.45. Ya, sekarang kita isoma dulu ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Bob Sam, terima kasih Pak Medi. Ya. Have a nice weekend. Yes, thank you. Sehat-sehat Mas. Sehat, harus sehat.
luar biasa ini. Berbaginya Mudah-mudahan komplit paketnya. Eh, paket lengkap, Pak. paket lengkap. Luar biasa. Menarik. Contoh Ini tadi. slide-nya saya share ya di Nggih, nggih, chat. nggih. Ya, ya Mas. Oke. Mas Medi, ini banyak peserta yang jabri ke saya. Ini kalau menang juara satu kayaknya diajak ke Hakone sama Mas Medi menarik nih. Setuju. Setuju, setuju. Iya, iya. Perlu nih. Di Nanti, mute, nanti saya Prof. bantu Sam. matur ke Pak Deputi nanti, ke Pak Irfan. Ya, jadi kalau bisa akun itu harus wajib itu. Ya, setuju, setuju. Atau Nami Island kalau di Korea. Ya, namanya di Korea. Juara 1 sampai 10 Pak Randi. Oh, jangan, Pak rugi Pak bandarnya. Juara satu aja. Juara satu sama ketua Pak. Iya. Mantap, bisa. Ya. Juara 10 nanti ke Bali saja, ke Ke Tabanan. Bali saja. Nah, meninjau desa wisata aja. Ini filenya agak besar, mudah-mudahan bisa ya Mungkin dikirim lewat dikirim chat. ke saya dulu boleh, Pak Medi. Oke, ya ya. Mudah-mudahan ada 1-2 policy paper yang bisa jadi program nasional ya, Prof. Sam. Iya. Ya, Jadi kami nanti enak PSN berdasarkan policy paper kan, betul. bukan Jadi, berdasarkan ujuk-ujuk. betul. Tadi menghilangkan kesan sekarang ini lembaga perencanaan ini sebagai lembaga yang memproses administrasi aja begitu, ya kan? Ya, Selama ini kesannya seperti itu. Tapi bagaimana nanti lembaga perencanaannya benar-benar merencanakan begitu ya. Jadi berbasiskan pengetahuan, evidence base gitu ya. Yang tadi iya. disampaikan oleh Prof. Sam tadi. Jadi luar biasa. Mudah-mudahan ada transformasi di perencanaan pembangunan. Ini penting. Keren. Menarik tadi Prof. Sam menghitung dampak menggunakan rantai nilai tadi ya. Ya, Itu bagus. Jadi kita di dalam mengusulkan suatu proyek infrastruktur harus bisa meyakinkan ya. meyakinkan kepada para pengambil keputusan ini loh dampak dari usulan proyek-proyek infrastruktur kira-kira gitu. Ayo, Rupanya ada Prof. tanya Samnya jawab. udah Ke teman-teman yang mau tanya, monggo loh. Halo, teman-teman peserta yang mau ini saking anunya Pak Ketum, iya. saking terpesonanya ini. Sampai apa istilahnya? Istilahnya kalau menjingnya naik turun ini. Apa itu istilahnya itu ya? Saya pikir ini bagus ya, Dakunnya naik menginspirasi. turun. Naik turun ya. Ini momentum baik bagi teman-teman untuk memperkaya tulisannya nanti, mumpung masih ada Pak Sumedi, mungkin bisa mohon arahan beliau. Ada hal-hal Silakan penting bertanya, tadi. teman-teman. Silakan diskusinya. Oke. Monggo. Boleh Pak, saya bertanya Boleh, Pak. boleh. Monggo. Makasih Pak atas Ya, Pak kesempatan. Medi tahu dinamika di PPPI seperti apa gitu. Iya. Silakan. Makasih Pak Gede, Pak Ya. Randy, Pak Sumedi. Ini saya tengok tadi paparan Bapak sangat menarik. Cuman dari sekian banyak, saya rasa halo,
Ya, terus. Ya. Padang Sumatera Barat tuh nggak ada ya Pak ya. Itu yang jadi Ad- jadi apa saya karena saya Ada. lihat kan yang ditonjolkan kebanyakan berupa alam, terus apanya keadaan daerahnya. Saya pikir di Sumatera Barat kalau bisa seperti eh, kalau berbuat pasti bisa seperti itu juga. Tapi kenapa nggak ditonjolkan juga gitu Pak? Apakah menurut Bapak memang banyak kekurangan yang mesti diperbaiki bagi kami eh, anak Sumatera Barat gitu? Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami 2 minggu yang lalu dari Mandeh, Bu. Oh iya, Mandeh ya. Pernah Mandeh. diajak ke Mandeh itu Mandeh, dulu Pak Medi. Seharusnya Mandeh dulu kami seharusnya ikut saya Pak. Mandeh saya ikut Ya. merintis dulu ya Oh, pembangunan jalan di keren, keren. Mandeh itu Ya, ya, waktu keren. zaman Pak Andrinov itu. Mm-mm. Kami menyiapkan dari Bappenas Ya, infrastruktur pendukung untuk Mandeh itu. Mm-mm. Hanya soal tadi, soal rantai nilai. ya, Bagaimana menggarap rantai nilai Mandeh itu, pariwisata Mandeh, sehingga nanti manfaatnya betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Nah, sekarang ini ada restoran di atas bukit, Bu, di Mandeh. ya. Itu yang dikelola oleh masyarakat. Itu bagus sekali. Bentar, saya cek kalau ada fotonya ya. Bentar. Itu bagus sekali bagaimana menata Mandeh itu setara dengan Labuan Bajo, Toba dan sebagainya, Bu. Nah, Ya. kalau itu bisa dilakukan, itu juga membantu mempercepat transformasi di pesisir selatan atau khususnya di Sumatera Barat. Tapi di Sumatera Barat kita juga di PSN itu ada jalan tol, Bu. Jalan tol yang mohon maaf ada beberapa yang ada terhambat ya, karena perbedaan soal tanah ulayat itu ya, tanah adat, Ya, sehingga ya, menghambat pembangunan jalan tol atau infrastruktur yang mendukungnya. Nah, itu juga apa memberikan penegasan betapa pentingnya readiness kriteria, terutama ketersediaan lahan, tata ruang, dan juga dari segi bagaimana Pemda menyiapkan masyarakat supaya ikut terlibat di dalam pembangunan PSN. Jadi itu di Mandeh dan di Sumatera Barat ya untuk PSN. Kemudian Mandeh itu soal manajemennya, tata kelola supaya nanti eh, kalau Mandeh diangkat lagi menjadi PSN ya, mungkin nanti bisa ada dorongan percepatan untuk PSN itu. Itu kemudian dari sisi eh, sedikit sekali ya di PSN di Sumatera Barat itu tadi soal lahan, soal tata kelola mungkin harus dibenahi dan juga mungkin dari pemerintah daerah kan sudah banyak itu ya. Ada peternakan sapi di Medan Mengatas itu Padang Mengatas, ya. kemudian ada geopark dan sebagainya. Itu bisa kita siapkan dan kita kelola dengan sebaik-baiknya. Nah, itu yang eh, bisa kita dorong supaya PSN di Sumatera Barat untuk RPJMN berikutnya bisa lebih lugas, Bu. Mungkin itu, Bu. Terima kasih. Iya, makasih Pak. Berarti eh, apa lahan mengenai lahan itu Pak, apakah informasi atau keterkaitan dengan apa namanya pendekatan kepada masyarakat masih kurang atau bagaimana Pak sehingga sampai sekarang memang ada masalah dengan lahan yang belum teratasi Pak. Nah, ini juga di Papua itu juga masalah lahan menyebabkan terlambat ya pembangunan menjadi tertunda dan terlambat. Terutama nah, ada pendekatan yang tadi saya sampaikan people public private partnership. Jadi kepemilikan masyarakat atau hak adat itu bukan dijual belikan tanahnya, Iya, tapi menjadi saham. Misalnya saham masyarakat untuk Mandeh PSN. Tapi harus dilengkapi dengan tata kelola. Karena kalau nggak ada tata kelola masyarakat ini berkembang tapi kok
sahamnya tidak bisa digunakan untuk mendapat apa ya SHU-nya, sisa hasil usaha. Nah, tata kelola, kemudian yang kedua delinasi. Delinasi tanah adat itu harus dibenahi sehingga jelas nanti batas-batas mana tanah adat, mana yang bisa digunakan, mana yang bisa dikembangkan, itu dilakukan dengan baik sehingga nanti bisa apa memberikan kepastian bagi para pelaku usaha untuk investasi. Nah, dengan pendekatan itu investasi bisa berjalan dengan baik, Bu. Karena sekali lagi lompatan ya, transformasi itu butuh lompatan dan lompatan itu butuh energi. Nah, energi itu bisa butuh bersama-sama. Bisa pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat, perguruan tinggi, dan juga semua pelaku. Nah, ini yang mungkin di Sumatera Barat harus sinergi untuk itu. Mungkin itu, Bu. Jadi Iya. coba nanti di policy paper soal isu-isu ini kita bahas nanti. Ibu pasti akan mendapatkan informasi lengkap tentang bottleneck dari pembangunan di Sumatera Barat. Iya. Makasih banyak Pak informasinya Pak. Ya, Izin Pak, ya Bu. eh, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan Pak. Saya Aryani. Kemarin saya menulis itu Pak rantai pasok nilai. Kebetulan waktu Bapak ke Makassar ke Bapelitbang Dasulsel, Bapak udah paparkan terkait Ya, rantai nilai ketika evaluasi Maminasata Pak. Nah saya tertarik ya, dengan eh, yang Bapak paparkan. Terus kemarin waktu sempat ada kunjungan ke salah satu tempat wisata di Ramang-Ramang itu Pak di Maros, ada wisatawan dari ya, Spanyol. Dia tujuan ya, akhirnya sebenarnya ke Toraja Pak, tapi ya, dia memanfaatkan waktunya karena destinasi dari Toraja itu kan harusnya hanya dari Makassar. Jadi dia memanfaatkan ya, waktunya malam ke Toraja itu ke Maros Pak, lewat memakai ya, kereta api. Jadi terus dia ya, pulang malam dari kereta api dari Maros itu ke Makassar, nanti malamnya ke Toraja. Jadi saya tertarik ya, mengatakan kira-kira kan kebetulan DPP Toraja, Makassar dan Selayar itu kan masuk DPP pengembangan Pak di RPJMN. Nah, ya, yang sangat maju, yang perhatian pemerintah kami sudah berterima kasih sangat maju itu adalah perhatian di KSPN Toraja. KSPN Toraja itu udah banyak dibantu Pak. Nah, yang ketinggalan ini ya, agaknya sepertinya di KSPN Selayarnya, Pak. Jadi harapan kami melalui tulisan ini ya, eh, pemerintah bisa memprioritaskan juga KSPN-nya. Jadi barangkali nanti kebijakan pemerintah melalui tulisan ini kami berharap DPP pengembangan Makassar Toraja Selayar ini nanti ke depannya di RPJM berikutnya bisa menjadi destinasi pariwisata prioritas Pak seperti Bromo, ya, Raja Ampat yang sangat pesat perkembangannya Pak karena potensi-potensi seperti laut itu adanya di Selayar Pak. Terus ya. budaya adanya di Toraja. Makassar ini sebagai tempat Hub. penghubung. Jadi sangat tepat Jadi pemerintah hubnya memprioritaskan itu Makassar. Pak DPP Makassar Toraja Selayar. Ya, Jadi tapi harapannya ke depan pemerintah bisa lebih memprioritaskan juga ke selatannya Pak. Terima kasih Pak. Itu Pak. ya, Pak. Semak- Ya, ini yang perlu kita siapkan Ibu untuk policy paper ya. Bahkan nanti di RPJMD itu kan nanti dibantu JIKA ya. JIKA studi itu nanti kita kembangkan saja nanti konsep rantai nilai produksi dan rantai nilai pariwisata di Sulawesi Selatan. Nah, ini teman-teman PPPI sudah siap terjun ini. Siap, siap. Apalagi nanti ada Pak Ketua PPI nanti bisa menyuarakan ke dalam forum RPJMN ya. Ya, Bagaimana nanti aspirasi dari PPPI ini dilengkapi dengan policy paper, wah luar biasa itu. ya. Itu akan menjadi apa masukan
eh, bagus karena sudah ada policy papernya. Mungkin itu. Eh, Terima kasih, Pak. jadi nanti disiapkan saja, Bu. Kebetulan dulu Bappenas membantu Pemda Sulsel ya untuk rantai nilai apa sutra. Iya, Pak. Rantai nilai Deng- sutra. Ya itu saya yang dulu mengusulkan dan Iya, mendampingi dari Australia ya. ya, siap, Pak. Dari apa? Ini tadi yang saya sampaikan mandeh seperti ini, Bu. Sekarang ini. Kelihatan nggak ya? Kelihatan, Pak. Mandeh Iya, kan Pak. kelihatan ya? Ya, Nah, itu contoh keren. bagaimana penataan mandeh itu. Nah, ini dikelola oleh eh, masyarakat bersama Pemda ini. Jadi bagus ini. Itu. Itu kelemahannya yang di sisi ini pasirnya yang coklat ya. Kurang. Nah, itu yang belum di ini Iya, kan apa kayak sedimentasi ya. Jadi betul. nggak bisa untuk berenang ya. Ya, saya sudah pernah ke sini tuh. Waktu saya coba Ya. ke area pasirnya itu tenggelam kaki saya sampai 40 cm. Ya, karena ini sedimentasi bukan pasir dari laut. Betul. Sedimentasi dari atas itu biasanya lunak dan apa nggak bisa untuk Ya. main. Nah, Yang bagus yang 2 kilo terus ini Pak Medi. Terus ke arah ya, mana ya? Ke arah selatan atau ke arah barat ini? Yang bagus itu ya putih. itu yang mau dibangun resort itu kan. Iya, iya. Itu Ya, pulau apa itu? Pulau Satan. Nah, kalau nggak salah. Ke wisata kawasan Satan tuh. Itu bagus banget itu. Terus bisa hopping antar pulau sebetulnya Pak Medi. ya itu yang naik kapal itu kan. Kita naik Ya, kapal itu. jadi kayak Raja Ampat. Raja Ampat dari Ya, Sumatera. ya, Ayo teman-teman yang dari Sumatera Barat, bikin policy papernya sebagus mungkin. Berat nih, Pak. Enggak lah, enggak berat. Aduh. Kan yang penting pokoknya jiwa nasionalismenya udah keluar dulu. Iya sih. Ada lagi teman-teman pertanyaan? Silakan. Ada Pak, izin Ya, bertanya. ya silakan. Mbak Wiwit. Nggih, baik, mohon izin Pak. Saya Wiwit dari Kota Batu, Pak. Oke. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Medi tadi. Eh, Mohon maaf Pak, ini agak kasuistis saya angkat di daerah kami, Pak. Eh, Kebetulan Kota Batu ini kan potensinya cuma potensi pariwisata buatan, Pak. Kami tidak punya Oke. pariwisatawan yang sangat menarik, yang memang eh, apa ya Pak, yang punya daya tarik ke sampai wisatawan luar negeri. Jadi kami konsumsinya memang lebih banyak di pariwisata buatan. Nah, ini pertanyaan kami, Pak. Sejauh mana kami bisa menarik deliniasi rantai pariwisata ini, Pak, dalam lingkup konstelasi yang seperti apa? Karena mengingat konektivitas infrastruktur itu nantinya kan akan sangat penting gitu, Pak, dalam policy Ya. paper kami. Nah, jika memang deliniasi ini bisa dihitung dengan potensi lain, Pak. Misalkan kami melakukan pendekatan dengan Bromo Tengger Semeru gitu Pak. Apakah yang seperti ini itu apakah dimungkinkan Pak jika seperti itu dalam mindset kami? Mungkin itu dulu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, menarik Bu. Jadi untuk Batu itu kan sebagai interland ya, kalau daerah mitra lah dari Borobudur. Gitu Jadi Pak. nanti Ibu di dalam RPJMD atau di policy paper ya, rantai nilai pariwisata Batu. Nah, nanti Ibu menghubungkan tadi Bromo, kemudian dengan pariwisata di Batu sendiri kan ada Taman Buah itu ya. Iya Kemudian Pak. juga ada wisata malam itu kan ada Bu, wisata eh, kemudian juga wisata olahraga juga bisa. Saya dulu main bola di Stadion Batu itu.
waktu mahasiswa. Iya. Saya itu antara UGM melawan STY Mangkunegaran ya. Oh iya. Itu main di Kepanjen atau ya? Kelai Bu, di Stadion Batu deh. Stadion Batu kita disemprot gas air mata. Jadi banyak paket wisata yang bisa Semprot kita gas air mata. siapkan untuk Batu ya. Iya. Batu misalnya olahraga, kemudian juga wisata malam Iya. itu juga sudah ada kan Bu. Iya, Pak. Kemudian nanti dikonekkan dengan Borobudur, Bromo Borobudur Semeru. atau dengan Malang tetangga kita. Iya. Nah, yang belum ada itu paket-paket wisata, Bu. Satu Iya. hari itu di sini, di sini, di sini. Hari kedua di sini, di sini. Nah, itu nanti kerjasama antara Pemda dengan pelaku usaha itu dipetakan. Itu akan sangat baik sehingga nanti kita jelas. Jadi wisatawan itu perlu kejelasan kan, Iya. soal waktu, soal biaya, soal harga, soal kenyamanan, dan soal keamanan. Jadi tidak harus Kota Batu sendiri yang bagian dari core-nya, tapi bisa koneksi dengan yang lain, Bu. Iya. Nah, itu luar biasa nanti kalau bisa dikembangkan. Iya. Bahkan nanti kalau di Seoul, di Jepang itu kan kampung-kampung direvitalisasi ya, Iya. jadi tempat destinasi wisata. Hmm. Kan dulu banyak desa wisata, tapi untuk kota ya kampung wisata. Iya. Kampung wisata dikelola bisa lebih bagus itu. Ini Mas Aan dulu dokter dari IPB itu melakukan studi itu pariwisata yang berketahanan. Nanti coba diskusi dengan Mas Aan. Iya. Dan itu dulu saya yang uji dokternya. Iya. Itu kayaknya ada di sini nih, ikut Zoom juga. Siap. Oh iya, iya Pak. Izin menyimak, Prof. Oh Nah, iya Pak. bisa Ada Pak Aan. Iya, terbaca Pak. bisa berbagi telepon nanti. Iya, iya Nah, Pak. nanti bisa kita lakukan workshop. Kalau Ibu sudah punya policy paper, kita Ya, workshop di sana. siap Pak. Semangat. Nanti Pak Ketua PPI, Pak Randy juga bisa, Pak Sekjen bisa memfasilitasi itu. Iya, iya Pak. Siap. Mantap. Prof Sam. Iya Pak. Besar harapan kami Pak bisa ada kunjungan dari Bappenas. Ya, Iya. kita nanti sesuai dengan arahan Pak Sumedi berkolaborasi. Baik Pak. Harus perbanyak tegur sapa dan kolaborasi. Baik Pak. Monggo Pak Mas Randy. Ya, baik teman-teman. Ini nampaknya kita harus beristirahat dulu. Mbak Diana gimana? Mbak Diana? Mbak Diana? Mbak Diana udah istirahat duluan. Istirahat Ya, beneran Mas. ya? Kemudian, Mbak Diana, kita istirahat iya kan? ya, Atau gimana? Iya. kita lanjut aja Mas. Istirahat dulu. Istirahat dulu yang di Indonesia Timur, kasihan. Iya, istirahat dulu sebentar. Iya. Mm. Iya. Ini Dena ngopi dulu nih Mas. Iya. Enak sekali kopinya, kopi kerinci itu Kopi enak sekali itu. sendiri. Aduh, Mbak baunya Diana sampai ngopinya sini. sendiri aja Oh, nggak kopi ada. Iya, ini kerinci, Pak. Di Solo udah itu, udah Pak. Dena sediakan kopinya nih, silakan ngopi dulu. Aduh, kopi kerinci. Bukan, Pak. Kalau Diana nggak kopi kerinci. Kopi Solo Selatan, Pak. Pak ini. Sama saja itu, baunya sampai sini itu. Wis. Enakan kopi Solo Kopi Selatan Sosel Pak itu, kopi Randy. Sosel. Kopi Kayu Solo Arum. itu, ya. Hmm. Di Ada bandara rasa ada beras. itu. Ya. Kalau kopi Solo, Pak, ada rasa beras Solonya, Pak. Kalau kopi kerinci enggak. Gimana? Kita istirahat dulu, Bu Diana? Iya, istirahat dulu Mas. Iya. Ya, Baik, kasihan Pak. di wilayah timur. Baik, Pak Medi. Terima kasih atas pencerahan yang luar biasa kepada kita semua, memberikan semangat buat teman-teman peserta mendapatkan apa ini namanya pencerahan dan gagasan ya
Sehingga ini kalau sampai teman-teman yang materi policy papernya sama dengan apa yang digagas Pak Medi, kalau sampai kalah ini memalukan ini ya. Jadi kalian harus berjuang keras 2 minggu ini untuk mengkonkretkan gagasannya. Kita tangguh bencana disertasi. Ya, baik kita istirahat, Mbak Diana. Ya, kita kembali pukul jam berapa? Jam Kembali pukul jam. Kayak cici iki apa sampean barang ini. ya Jam kita 12. Jam 12 saja ya, Masnya. ya oke, kita kembali Hah? ke Zoom jam 12.00 tepat waktu ya. Iya. Oke, Bukan kita baik. belum sholat. Ya, sholat untuk yang wilayah Indonesia Timur dan Tengah kan. Sudah waktunya sholat. Jam 12 kami di Sumber baru Baru selesai. Sholat. Gimana sih? Atau 12:05 aja, Mas. 12:05. Baik ya, 12:05. 5 menit sholat cuman. Baik, teman-teman, 12:05 ya. Kita ketemu lagi. Terima kasih. Ya. Baik, baik, sama-sama. Terima kasih. Sumber baru sholat itu Pak Randy 12:05.